Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من بعد نوح وَكَفَى بِرَبِّكَ بِالذُّنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Shadaqallahul Azim. Sidang kajian Jumat malam yang saya muliakan, alhamdulillah sampai sore hari ini kita semua masih sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan, kesempatan oleh Allah. Sore ini kita bisa hadir di Baitullah, rumah Allah yang mulia ini. Kita tunaikan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini saya mau membawa sebab kehancuran bangsa. Kalau tema-tema begini jangan lalu berpikir bahwa kita ini mau hancur, tidak juga. Tapi saya kira sudah waktunya perlu kita renungkan itu. Mampu belajar dari sejarah atau masa lalu yang kemudian akan jadi pelajaran yang berharga bagi kebaikan pada masa datang. Terutama saya ingin mengatakan sejarah kehancuran bangsa atau negeri, lembaga maupun kelompok-kelompok itu harus jadi penting agar kemajuan di negeri kita tercinta ini bisa kita tingkatkan. Saya kira itu pikiran. Bagi yang hancur-hancur itu pelajaran juga agar tidak terjadi di negara. Saya tertarik itu di bukunya Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu buku agak. Itu dia membuat prediksi bahwa biasanya bangsa ini mengalami paling tidak ada 5 fase. Fase pertama itu fase pendirian, fase kedua itu pembangunan, lalu ada fase puncak, 4 itu fase kemunduran, yang terakhir fase kehancuran. Itu prediksi Ibnu Khaldun, dan saya kira di banyak negara prediksi ini betul, gitu ya. Persoalan kita di sini nanti ibu bapak yang mikir-mikir sendiri apa memang prediksinya itu tepat atau tidak. Fase pendirian ini kan kalau kita baca sejarah kita dibangun oleh para the founding fathers kita, pendahulu. Yang mereka ini dengan cita-cita dan semangat juang yang sangat tinggi. Mereka mengerahkan seluruh daya dan kekuatan untuk mewujudkan bangunan sebuah negara. Saya kebetulan ngajar soal-soal begini. Jadi saya kira mereka ini kan dulu tidak pernah kayak kita sekarang.
Saya baca itu ada yang sering wanti-wanti. Mereka sampai punya anggapan jangan pernah tanya apa yang bisa diberikan negara buat Anda. Tapi tanyalah dirimu apa yang bisa kau berikan kepada negara. Itu saya kira prinsip para founding fathers itu. Lalu prinsip fase kedua itu diprediksikan oleh Ibnu Khaldun sebagai fase pembangunan. Ini oleh generasi penerus para pejuang pahlawan itu. Ada pembangunan yang pesat karena mereka ini mampu menghayati nilai-nilai kejuangan yang sudah ditunjukkan oleh para pendahulu-pendahulu itu. Nah, kemudian mereka mempraktekkan itu untuk menuju kejayaan Indonesia. Itu kalau kita tarik ke Indonesia, tapi itu prediksi dari Ibnu Khaldun. Fase ketiga itu berada pada puncak kejayaan. Nah, mereka yang hidup pada fase ini mereka memetik hasil dari perjuangan. Tapi yang terjadi generasi ini mulai lupa sedikit nilai perjuangan. Itu kata Ibnu Khaldun. Dan mereka menjadi generasi penikmat tanpa tahu telah dilakukan dalam proses perjuangan bangsa. Lalu puncaknya itu saya kira jangan-jangan kita sekarang juga begitu menikmati hasil kemerdekaan dan pembangunan beberapa tahap dekade lalu. Lalu sekarang karena asik menikmati itu kita lupa diri. Lalu nanti masuk pada fase keempat menurut Ibnu Khaldun itu adalah fase kemunduran. Karena yang memimpin negeri itu sudah melupakan nilai-nilai perjuangan dan hanya menjadi penikmat secara utuh buah kejayaan dari hasil orang-orang lalu. Kalau ini terjadi maka akhirnya kata Ibnu Khaldun tiba saat kehancuran. Al-Quran itu kalau kita cerdas melihat sesungguhnya memandang dua hal ini, kejayaan dan kehancuran suatu bangsa itu adalah sunnatullah. Karena ada penyebab, ada faktor-faktor yang bisa membawa kepada kejayaan, ada juga yang bisa membawa kepada kehancuran. Kalau faktor-faktor yang berjaya ini kita ikuti, kita kelola dengan baik, maka insya Allah negeri itu akan menjadi baik. Ini yang oleh Al-Quran sering disebut dengan baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Nanti kita baca itu dalam surat Saba ayat 1 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lis-saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba itu ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka. Jannatani an yamini washimal. Jannah ini bukan arti surga di sini. Jannah itu diartikan kebun dalam ayat ini. Jadi ada dua kebun, satu di kanan, satu sebelah kiri daerah itu. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, kulu mir rizqi rabbikum, makanlah kalian itu dari rezeki Tuhanmu, washkuru lahu, bersyukurlah kalian kepada Allah. Baru disambung baldatun thayyibah wa rabbun. Ini sering dibaca pejabat-pejabat kita gitu ya. Tahu doa ustadz kalau 17-an itu biasanya baca doa ini. Artinya Allah mengatakan rezeki yang ada itu kalau kita syukuri maka itu akan menjadi baik. Maka ketika itu akan bisa terwujud baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Artinya negeri yang baik dan Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun.
kalau faktor-faktor kejayaan tadi bisa kita kelola dengan baik. Tapi berbalik, ketika faktor-faktor kehancuran itu tidak bisa kita kelola, atau kita tentang dan kita cakap, maka yang terjadi ya bukan baldatun thayyibah tapi kehancuran. Nah, itu ayat yang sudah saya baca pada awal ceramah saya tadi, itu surat Al-Isra ayat 16 itu menarik. Kata Allah begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna ayatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fa haqqa 'alaihi al-qaul. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Allah mengatakan kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, mereka ini mentaati Allah. Nah, tapi yang terjadi mereka tidak melakukan itu, malah durhaka kepada Allah. Maka kalau itu yang muncul bermewah-mewahan ini diperintahkan tidak mau, maka Tuhan mengatakan ya sudah, fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Ya, perkataan kami berlakukan atau ketentuan kami lakukan, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu tidak ada pada negara kita ya Pak. Tapi ini kata Tuhan dan mesti terjadi. Saya kira kita sudah baca banyak itu. Bahkan kalau ada satu ayat surat Ar-Rum, al-fasad fil bar wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini menarik. Ayat ini Allah menandaskan bahwa, kan ayat ini jelas, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka itu. Lalu Allah mengatakan la'allahum yarji'un, agar supaya mereka ini bisa kembali ke jalan yang benar. Saya tidak mau kalau kisah-kisah Nabi Nuh, Fir'aun, kisah kaum Ad itu kan sudah banyak cerita dalam Al-Quran. Saya pernah baca sejarah di negeri kita ini dan menarik. Di Jawa Tengah kalau nggak salah itu ada satu daerah namanya Banjar. Daerah itu sangat makmur, luar biasa. Ini kalau istilahnya Soeharto dulu Gemah Ripah Jinawi ya, bahasa Jawa itu. Wah, luar biasa Pak. Pertaniannya bagus, peternakannya luar biasa dan makmur banget. Tidak ada yang miskin barangkali di situ. Tapi ada kebiasaan jelek. Malam-malam itu, waktu itu belum ada kafe kayak sekarang Pak. Tapi sudah ada 1-2 tempat orang minum-minum, berjudi gitu ya. Lalu kejahatan-kejahatan antar lawan jenis, bahkan terjadi yang kayak sekarang LGBT itu. Nah, diingatkan oleh semua tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat di daerah sekitar, yang tidak pernah mau tobat gitu ya, bahkan semakin menjadi. Lalu ada tulisan begini, katanya di samping desa itu ada satu gunung kecil kayak yang bentuknya kayak orang bikin nasi tumpeng itu Pak. Pucuk itu Allah ambil sedikit saja dari gunung itu, lalu ditutupkan ke daerah Banjar itu, dan daerah itu hilang sampai sekarang karena ulah mereka sendiri. Kira-kira antara tahun 55 atau 56 dalam catatan itu, dan itu saya kira menarik gitu ya.
Nabi Nuh juga kalau kita lihat dalam Quran kan ceritanya seperti itu. Artinya mereka durhaka kepada Allah dan itu sudah tidak bisa ya terjadi. Atau misalnya kalau kita lihat cerita Al-Quran tentang Sadom ya. Sadom Nabi Lut itu, dan saya kira itu persoalannya bersumber pada manusia itu. Bukan Allah yang punya kehendak menghancurkan. Mereka sudah terlalu asik dengan LGBT, lalu diingatkan itu tidak pernah mau. Bahkan cerita Al-Quran itu, ayat-ayat itu kalau kita simpulkan begitu. Suatu saat itu Nabi Lut ini kedatangan tamu-tamu para malaikat yang mungkin buat mereka sangat menggiurkan gitu ya. Lalu mereka semua berdatangan ke rumah Nabi Lut sambil mengancam Lut, "Hei Lut, serahkan tamu-tamumu itu biar kami bisa memenuhi kepentingan seksual kami." Apa kata Lut? "Hai penduduk Sadom, kalau kalian mau silakan. Ini ada putri-putri saya yang cantik-cantik ini, ambil mereka dan nikahi mereka." Apa jawab mereka? "Lut, sejak dulu kau tahu kami nggak doyan wedok. Doyannya cuma lanang. Maka ini sudah keterlaluan." Saat itu Allah berfirman kepada Lut, "Hai Lut, besok sebelum fajar terbit Anda keluar dengan siapa saja umat di situ yang mengikuti ajaran. Ini Sadom akan saya hancurkan karena mereka sudah melewati batas." Maka begitu besok paginya Lut dan orang-orang yang mengikuti ajarannya itu keluar dari negeri Sadom. Allah menurunkan azab, dibolak-balikkan kota Sadom, hilang sampai sekarang. Termasuk juga istrinya Lut yang jadi bagian tidak terpisahkan. Ini saya bilang, kalau Allah akibat dari perbuatan tangan manusia, mereka durhaka dan tidak mau berhenti-berhenti, ya sudah, Allah turunkan azab. Bapak Ibu yang saya muliakan, kira-kira itu beberapa hal yang harus kita lihat, bahwa ternyata baik kejayaan atau kehancuran itu adalah sunnatullah. Kalau mau baik, silahkan ikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan kita ngajinya pada tadi saya katakan, boleh kita lihat contoh Allah di dalam surat Saba ayat 1 tadi, Rabbun Ghafur, itu baldatun thayyibah wa Rabbun Ghafur. Kalau tidak, kita bertentangannya. Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu sudah harga mati, Pak. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sekarang kalau kita lihat kira-kira apa sebab terjadi kehancuran bangsa itu, di dalam beberapa simpulan para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran itu, lalu mereka berkesimpulan ada 3 hal paling penting. Pertama, sebab kehancuran itu karena manusia bermegah-megah menjadi gaya hidup. Ini sebab pertama. Saya lalu membaca itu bukunya, tafsirnya Hamka itu. Tidak tahu di sini ada apa? Tafsir Al-Azhar. Lalu kita lihat juz 15, itu banyak jilid, Pak. Halaman 33 sampai 34 itu Hamka berkata begini, ini menarik. Kekayaan dan kemewahan berperan besar dalam meruntuhkan sebuah bangsa. Apalagi kalau mereka memiliki gaya hidup bermewah-mewah, bermegah-megah, dan yang biasanya kata Hamka dalam bukunya itu adalah penguasa, para pejabat, para penegak hukum, para pengambil kebijakan, para tokoh agama, dan para pemimpin dari berbagai lapisan masyarakat. Kelompok ini saya kira kalau mereka hidup di dalam kemewahan, bergaya hidup yang sangat apa istilahnya ya sekarang ini, yaitu
maka akan mempercepat terjadinya kehancuran. Itu kata Hamka. Dan jangan-jangan kalau kita lihat, saya kira sekarang juga bisa dibenarkan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kehancuran akan terjadi kalau mereka merampas habis kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan partai. Maka yang didapat oleh rakyat sisa-sisanya saja. Saya tidak tahu, jangan-jangan ini juga terjadi gitu ya Pak. Saya kalau ngajak mahasiswa diskusi itu kan lalu agak menarik kalau mereka bicara soal misalnya PIK 2 ya Pak. Saya sudah sampai di sana itu Pak. Atau yang terjadi di mana? Batam ya. Yang alasannya untuk pabrik kaca, tapi setelah dilihatkan ini hanya kepentingan segelintir orang yang kemudian harus memaksa hak rakyat untuk ditinggalkan atau diambil dengan paksa. Ini saya kira persoalan-persoalan yang kemudian merebah di negeri kita ini, yang kemudian barangkali bisa membawa kehancuran juga. Karena kehancuran itu kan tidak harus hancur semuanya gitu ya. Mungkin ada akibat-akibat yang jelek kepada negara bangsa ini yang berakibat dari ulah-ulah seperti ini. Dan itu saya kira sudah waktunya harus ditinjau itu Pak. Orang-orang yang hidup dalam bermewah-mewah itu saya kira itu manusia yang memang disebut cinta harta. Dan mereka biasanya nggak mau kalau itu berpindah tangan Pak. Halo? Bapak Ibu, cinta harta itu kalau menurut Quran itu adalah fitrah manusia, gitu ya. Naluri manusia. Coba nanti kita ngaji misalnya surat Ali Imran ayat 14 itu ya. Kata Allah, "Zuyyina lin-nas hubusyahawat minan nisa wal banin wal kanatir wal muqantarat minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu ada wanita-wanita, ada anak-anak, ada harta yang banyak dari jenis emas, perak, ada kuda pilihan, ada binatang-binatang ternak, ada sawah ladang. Kata ayat itu apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia ini. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik atau surga. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini lalu kita harus cerdas. Katanya kalau orang cinta harta itu jangan lalu disebut wah ini manusia kok rakus banget. Tidak, itu memang fitrah manusia. Nah, kepada harta kita sedang lawan jenis gitu ya. Senang kepada emas, sekarang orang makin senang Pak karena harganya makin naik gitu ya. Belinya sedikit kecil tapi jualnya bisa banyak gitu ya. Nah, itu sudah digambarkan Al-Quran. Yang berbahaya itu apa? Orang cinta kepada harta menjadi cinta kepada dunia, lalu yang terjadi karahiyatul maut. Saking cinta dunia, lalu takut. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah hadis itu menarik. Hadis ini dari Ka'ab radhiyallahu anhu, dia mengatakan sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta benda. An Qa'ab bin Iyad qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Dari Ka'ab bin Iyad berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah, dan fitnah umatku itu adalah harta. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita butuh harta, tapi harta bisa menjadi fitnah. Ini barangkali yang perlu kita renungkan di sini. Bapak Ibu,
Al-Quran mencegah jangan sampai terjadi pemusatan kekayaan itu hanya pada kelompok-kelompok tertentu, dan itu harus bisa dijadikan sebagai pemerataan kekayaan itu pada seluruh masyarakat. Itu barangkali keamanan yang bisa terwujud. Saya tidak tahu nanti kalau orang-orang ahli-ahli ekonomi itu barangkali sudah menghitung, artinya mungkin kita ini juga termasuk jaya, ada pertumbuhan ekonomi agak bagus sedikit gitu ya. Tapi kalau dikuasai cuma sedikit orang gitu ya, lebih banyak daripada orang yang tidak menguasai dan tidak menikmati. Dan itu saya kira sumber perpecahan. Karena harta, kejayaan, kesejahteraan itu dia hanya berputar di segelintir orang saja. Dan itu mesti akan berbahaya. Allah dalam Al-Quran itu disebutkan, misalnya surat Al-Hasyr ayat 7 itu bisa kita perhatikan. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda berasal dari penduduk kota-kota Makkah adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Nah ini menarik. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Pembagian itu disebutkan tadi itu Pak, untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan pertolongan, agar supaya la yakunu dulatan bainal agniya'i minkum, harta kekayaan itu jangan hanya beredar di antara kelompok-kelompok tertentu saja. Al-Hasyr ayat 7 itu jelas. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu yang kedua, ada kezaliman yang merajalela. Ini sebab-sebab terjadi kehancuran satu bangsa atau kaum atau golongan. Sekarang ini saya kira yang terjadi dan kita saksikan kasat mata itu, penguasa bisa bersekongkol dengan penegak hukum dan mereka melakukan persekongkolan jahat. Ya, itu kezaliman. Saya ingin mengatakan ini bahasa-bahasa dalam kajian Islam itu disebut ada ad-dhalim al-mushtarak. Ad-dhalim al-mushtarak itu kayak pengamat-pengamat kita biasanya ngomong kezaliman terstruktur Pak. Ad-dhalim al-mushtarak. Jadi itu saya kira menarik, dan itu fenomena di Indonesia sangat luar biasa. Kezaliman dilakukan bersama-sama dalam rangka pembodohan, pemiskinan, penindasan terhadap rakyat-rakyat kecil. Ini saya kira terjadi juga di negara kita ini. Dan itu berbahaya. Persekongkolan untuk merampas tanah rakyat, menggusur usaha kaum lemah, kemudian merampok harta negara. Coba mari kita lihat, saking kita sering kurang-kurang jujur saja Pak. Kasus-kasus yang saya sebutkan misalnya di Batam, kemudian PIK 2 yang sekarang lagi ramai persoalannya di pengadilan, itu semua terjadi sama karena ada upaya-upaya untuk merampas atau mengambil hak-hak orang tertentu dengan paksa. Nah, yang menarik lagi akan mempercepat kehancuran itu apa? Persekongkolan ini lalu kita lihat, ini maaf kalau saya menggunakan bahasa, ini sekarang kan orang ini kan banyak relawan ya Pak. Nggak tahu kalau yang terakhir ini istilahnya termul apa itu Pak? Ternak Mulyono gitu ya. Bapak Ibu terima atau tidak, tapi itulah yang ada di masyarakat kita sekarang. Dan yang luar biasa itu kan begini Pak. Kita ini sudah tahu ada orang salah, orang melakukan kezaliman, tapi kita membela setengah mati. Kan begitu ya Pak? Bahkan ada yang membela dengan ngomong tidak baik, yang penting membela orang yang ditokohkan. Bisa jadi pejabat besar Pak. 1-2 kasus yang kita lihat di komisaris BUMN itu Pak. Itu kan orang nggak punya kapabilitas nggak ada Pak. Cuma dari modal ngomong membela sesuatu yang salah, itu jadi Pak itu Pak.
Ini yang saya bilang, persekongkolan dalam kezaliman itu terjadi. Coba, ada ayat Al-Quran menarik itu yang sering kita lupa. Al-Ma'idah ayat 2 ya. Allah mengingatkan itu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bersekongkolan itu, bekerja sama, berkolaborasi itu dalam al-birri wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan sampai kamu itu melakukan tolong-menolong dalam sesuatu permusuhan dan kejahatan atau dosa. Sudah dilarang oleh Allah. Tapi ya itu tadi, karena kita ingin hidup mewah, tidak punya apa, yang punya ya cuma bisa membantu orang yang melakukan kezaliman dan kejahatan. Lalu kita akhirnya berani untuk bisa membantu orang-orang yang membuat kerusakan, dan itu sangat berbahaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada hadis yang agak panjang, barangkali perlu saya bacakan, dari Abu Daud, itu menegaskan begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberikan pertolongan kepada orang yang melanggar hukum hingga tidak jadi mendapat hukuman, maka dia telah melanggar ketentuan Allah. Coba, di negara kita ini ada orang yang sudah terpidana jelas-jelas, tapi bisa bebas kemana-mana, lalu dibela lagi oleh orang lain kan? Ini hadis ini jelas Pak. Kalau orang jelas salah dalam bidang hukum, lalu kita membantu dia, maka saya kira itu kita melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lalu disebutkan, barang siapa yang bertengkar mempertahankan sesuatu yang batil, sedang dia mengetahui kebatilan itu, maka dia selalu berada dalam murka Allah hingga dia berhenti dari perdebatannya itu. Kita berdebat kusir dalam hal-hal kebatilan, dan kita tahu betul bahwa itu adalah batil, kita tidak pernah berhenti, maka murka Allah juga, murka Allah selamanya akan dicabut sampai dia berhenti dari kebiasaannya, dia bertengkar itu. Lalu, barang siapa berbicara tentang agama seorang muslim padahal dia tidak mengetahuinya, maka dia akan ditenggelamkan ke dalam tanah liat yang menghancurkan hingga dia berhenti berbicara. Nah, lalu menarik, Rasulullah ditanya, dalam hadis itu kan ada bunyi kata-kata tanah liat. Apa kira-kira maksud tanah liat di dalam hadis itu? Maka Rasulullah menjawab, tanah liat yang dimaksud di sana itu adalah inti siksaan penduduk neraka. Beliau lalu menyebutkan bahwa orang-orang yang sering melakukan hal di atas itu adalah para hakim, para saksi, dan para penuntut. Mereka adalah para pelaku-pelaku hukum. Nah, ini saya kira menarik Pak ya. Ada satu hadis itu, misalnya kalau kita lihat hakim saja, kata Rasulullah, hakim itu kan ada 3 ya Pak. Nggak tahu di sini ada para penegak hukum atau tidak. Ada hakim yang nanti masuk neraka kata Rasul, itu satu karena dia memutuskan satu perkara atas ketidaktahuan, maka karena ulahnya itu masuk neraka. Yang satu lagi kata Rasulullah, dia tahu bahwa persoalan ini bla bla ada benarnya, tapi karena ada tekanan, ada paksaan, atau ada orang kasih amplop yang tebal-tebal lalu dia memutuskan perkara itu, maka Rasul mengatakan ini juga tempatnya adalah neraka. Yang satu surga, hakim yang memutuskan satu perkara dengan baik, dengan benar, dengan ijtihad yang lurus, dan dia memutuskan itu, maka hakim ini masuk surga. Kira-kira itu saya ingin mengatakan salah satu penyebab kehancuran itu karena terjadinya kezaliman merajalela. Sekarang kurangnya apa Pak? Kita saksikan di mata kita sendiri kolaborasi antar penguasa dengan para penegak hukum itu Pak. Dan Rasul sudah
meramalkan itu dalam hadis yang sangat terkenal itu. Telah binasa umat-umat kaum-kaum sebelum kamu. Di mana kalau yang berperkara itu orang kuat, perkaranya tidak pernah diselesaikan. Tapi kalau yang berperkara itu orang tak punya, sampean dan saya misalnya, maka Rasulullah mengatakan, baqama alaihil had, mereka akan segera berdiri menetapkan hukum kepada orang itu. Rasulullah sampai bersumpah itu, wallahi, andainya yang bersalah, yang mencuri misalnya anak saya Fatimah, maka sayalah yang akan mengeksekusi, kata Nabi itu. Kan Nabi ingin menunjukkan itu, hukum tidak pandang bulu. Ya, kalau nggak salah saya juga pernah cerita di sini. Ada cerita menarik dari Ali bin Abi Thalib itu. Dia berperkara dengan orang Yahudi yang mencuri dia punya barang itu, apa? Rompi anti peluru di pasar Kufa. Itu ditegur Ali, orang ini ngeyel. Maka dia bilang, Ali bilang, ya sudah, kalau kau ngeyel kita bawa perkara ini ke pengadilan. Silakan, kau pilih itu. Hakim-hakim ini banyak, kamu tunjuk mana yang kita mau tuju. Maka Yahudi tadi memilih seorang hakim yang sangat lurus, namanya Al-Qadhi, Shuraih Al-Qadhi. Bawalah mereka ke sana. Begitu sampai hakim ini kaget dia. Ini kok yang datang Ali bin Abi Thalib, ini presiden ini Pak. Kira-kira waktu itu sama dengan Bapak Prabowo waktu itu di Indonesia. Lalu hakimnya bertanya, kenapa engkau Amirul Mukminin datang ke sini? Maka Ali cerita, saya tadi lewat di pasar Kufa, saya lihat saudara saya Yahudi ini mau menjual rompi anti peluru itu, dan itu milik saya. Tapi orangnya nggak mau karena katanya ini barangnya ada di dia, berarti milik dia. Gitu. Jadi perkara ini kami bawa ke pengadilan. Maka hakim bertanya, hai Amirul Mukminin, hai Presiden, begitulah maksudnya Pak. Kira-kira sampean itu punya saksi atau tidak? Maka Ali mengatakan, iya ada, 2 orang. Ada budak saya dan ada anak saya Husain. Maka hakim mengatakan, hai Amirul Mukminin, saksi yang Anda ajukan saya tolak. Ali agak protes ini. Kenapa sampean menolak persaksian yang saya ajukan? Putra saya Husain itu diramalkan oleh Rasulullah pemuda ahli surga. Kan mesti benarnya. Apa kata hakim? Betul. Dia diramalkan pemuda ahli surga, tapi kali ini dia mau menjadi saksi buat ayahnya sendiri. Saya tolak. Ali tunduk Pak, presiden ini Pak. Lalu dia panggil si Yahudi, silakan rompi ini saya ikhlaskan buat Anda. Maka ditambah 1 kuda emas dan perhiasan emas diberikan kepadanya. Menetes air mata Pak, orang Yahudi ini berperkara dengan presiden. Sudah Isya, tinggal 1. Saya lanjutkan ya Pak, sedikit aja. Faktor yang membawa kehancuran itu adalah hilangnya rasa malu. Manusia kalau sudah hidup dalam kemewahan, dia sudah melakukan kezaliman di mana-mana, maka jelas itu adalah hilang rasa malunya. Di dalam hadis Rasulullah sampai Rasulullah mengatakan, al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu adalah bagian dari iman. Orang bisa merampas harta orang lain karena tidak punya rasa malu. Orang bisa menzalimi orang lain karena tidak punya rasa malu. Sampai dalam satu hadis kursi itu Rasulullah mengatakan, jangankan kita manusia, Allah saja punya rasa malu. Itu digambarkan. Allah mengatakan di dalam hadis kursi itu, setiap doa dan permohonan dari hambaku itu aku kabulkan. Walaupun orang itu durhaka kepada saya, tapi saya malu kalau tidak mengabulkan doa itu. Barangkali kita juga perlu mengembalikan rasa malu yang sering hilang itu Pak. Sekali-sekali tumbuhkan rasa malu. Kalau kita kasih duit ke istri kita, barangkali kita berpikir malu kalau itu bersumber dari harta korup atau harta yang kita ambil, kita dolimi orang, lalu kita gunakan untuk kepentingan keluarga. Sekali-sekali kita tumbuhkan malu itu.
Al-haya syu'batun minal iman. Manusia kalau sudah tidak punya malu, maka dia akan melakukan apa saja. Apakah itu yang benar atau yang salah, tidak jadi ukuran. Yang penting tercapai semua keinginannya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi sebuah renungan bermakna bagi saya dan jamaah semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tidak tahu kalau ada tanya jawab, tapi sudah habis waktunya ini Pak. 1-2 boleh sebelum kita tutup. Mari Pak, ada? Alhamdulillah, kalau tidak ada boleh kita akhiri ya Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.